Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anugerah dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, relasi nikah ini memang sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan juga gitu Pak Paul, karena ini diprakarsai oleh Tuhan. Tetapi pengertian anugerah di dalam pernikahan ini apa Pak Paul? Sebetulnya anugerah itu tuh berarti kasih dan pengampunan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita jikalau kita mau datang kepadanya dan bertobat. Nah, kedua hal itulah yang menjadi karakteristik utama Tuhan. Dan terutama inilah yang juga membawa perdamaian antara Tuhan dan kita manusia yang telah berdosa kepadanya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diminta untuk menjadi orang-orang beranugerah, yaitu orang yang dapat memberikan kasih kepada sesama dan memberikan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Itu sebabnya pula dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita diminta juga untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Jadi kita bukan saja orang yang memohon pengampunan, kita harus menjadi orang yang memberi pengampunan. Kita bukan saja orang yang memohon dikasihi, kita harus menjadi orang yang juga mengasihi sesama. Nah, konsep inilah yang nantinya juga harus diterapkan dalam keluarga kita. Ya, nah antara suami dan istri ini relasinya kan sangat unik sekali Pak Paul ya. Nah ini bagaimana Pak Paul menggambarkan relasi ini Pak Paul? Saya pernah mendengar ada orang yang melukiskan relasi suami istri ini dengan 3 aksara. Pertama adalah aksara A. Nah kita tahu huruf A itu tuh di puncaknya 2 garis itu bertemu. Nah itu menggambarkan suami dan istri yang sangat terlibat satu sama lain. Begitu terlibatnya sehingga mereka itu susah melihat kelemahan masing-masing. Mereka terlalu secara membabi buta menerima satu sama lain. Itu sebabnya mereka itu susah juga mendengar masukan dari orang. Meskipun masukan itu mungkin saja perlu ya untuk mereka dengarkan. Mereka akan bersekutu bersama melawan. Pokoknya apapun yang orang katakan akan disanggah oleh mereka berdua. Jadi saling melindungi. Nah, relasi seperti ini sudah tentu tidak sehat. Sebab sesungguhnya baik si suami maupun si istri adalah orang yang tidak dapat lagi hidup sendiri. Mereka itu tuh sangat bergantung pada satu sama lain. Karena mereka tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan hidup ini sendirian. Maka mereka memerlukan satu sama lain. Nah sekali lagi, sekilas tampaknya ini sebuah relasi yang sehat. Bukankah dua-duanya saling bergantung? Tapi tidak sehat karena relasi seperti ini tidak memberi ruang kepada mereka untuk saling membangun. Jadi akhirnya memang intim, memang menyatu, tapi stagnan. Diam terus, tidak bisa bertumbuh. Nah ini memang kalau kita melihat bentuk dari huruf A kapital ini Pak Paul, ujungnya memang meruncing gitu Pak Paul ya. Dan tertutup ini rasanya keintiman yang seperti ini. Betul sekali. Jadi suatu ya sikap bersandar, tapi bersandarnya itu memang sampai-sampai tidak lagi bisa berdiri sendiri. Nah itu tidak sehat. Ada jenis yang kedua yang dilukiskan dengan aksara H, ya kapital atau huruf besar H. Kita tahu huruf H itu terdiri dari 2 garis tegak yang disatukan oleh sebuah garis penghubung. Nah itu menggambarkan 2 orang atau suami istri yang memang bersanding bersama, tapi sebetulnya kedua tangannya itu tuh saling menjaga jarak. Ini melukiskan suami istri yang ya masih dalam pernikahan, tapi sebetulnya tidak lagi menikmati keakraban, keintiman. Karena apa?
karena masing-masing menjaga jarak. Nah, kita mengerti orang yang seperti ini sebetulnya orang yang tengah menghindar dari konflik. Sebab besar kemungkinan kalau mereka dekat-dekat, nanti akan ribut. Nah, daripada ribut, ya masing-masing menjaga jarak. Nah, memang dalam relasi ini, mungkin sekali kalau lagi ribut besar, ya kedua-duanya nggak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan unek-unek. Mungkin juga mengatakan perkataan yang kasar terhadap satu sama lain. Nah, jadi memang ya saling bisalah memberikan kritik, tapi akhirnya bukan kritik membangun, kritik yang menghancurkan. Dan karena jaraknya jauh, tidak ada keakraban, masing-masing sulit menerima masukan dari satu sama lain karena merasa saya sedang diserang, saya sedang dipojokkan. Maka untuk mereka dapat mendengarkan sehingga apa yang disampaikan itu bisa menjadi manfaat untuk mereka bertumbuh. Nah, itu yang tidak terjadi juga dalam relasi yang dilambangkan dengan aksara H ini. Ya, biasanya mereka punya teritorial sendiri di dalam rumah mereka, Pak Pol. Jadi si suami punya sendiri, istri punya sendiri, anak-anak punya sendiri gitu, Pak Pol. Betul, jadi masing-masing memang akhirnya harus diam dalam teritorinya sendiri-sendiri. Karena begitu keduanya berada dalam teritori yang sama, di ruangan yang sama, nah tinggal tunggu waktu ya akan terjadi konflik. Bicara pun juga harus dibatasi karena kalau mereka bicara sedikit kebanyakan, ya nanti muncul konflik lagi. Akhirnya mereka pun tahu itu yang terjadi. Nah, karena mereka juga tidak tahu lagi harus berbuat apa, maka jalan yang mereka tempuh adalah jalan menghindar. Pokoknya masing-masing ya menjaga jarak lah. Kamu jangan ganggu saya tidak ganggu kamu. Seperti itu. Nah, kalau sudah begitu kan keintiman itu tidak lagi ada di tengah-tengah keluarga itu, Pak Pol. Betul sekali. Memang relasi seperti ini relasi yang sangat kering, Pak Gunawan. Kering sehingga mudah sekali patah sebetulnya. Nah, mereka ya dengan saling mendiamkan sebetulnya ya menjaga jangan sampai patah gitu. Karena mereka tahu kalau mereka coba bereskan, coba bicara, hasilnya makin buruk. Jadi akhirnya mereka berkata, ya udah dah kita pertahankan seperti ini. Ini kan lebih baik daripada akhirnya kita bercerai. Ya, tapi harga yang harus dibayar sangat tinggi, yaitu relasi ini menjadi sangat kering sekali. Kalau keduanya tetap takut pada Tuhan, ya masih relatif aman lah. Namun, kalau mereka juga mulai jauh dari Tuhan, nah relasi seperti ini rentan sekali disusupi oleh orang ketiga. Ya, karena apa? Ya karena kedua-duanya sudah merasakan jenuh, kering sekali. Nah, kalau ada siraman segar dari luar, nah ini susah sekali mereka tolak. Ya, bentuk relasi seperti ini merupakan pertentangan dari bentuk yang relasi huruf A kapital itu, Pak. Betul, betul. Memang bertentangan. Tapi dari segi pertumbuhan, sebetulnya sama. Dua-duanya adalah relasi yang tidak menjadi tempat pertumbuhan bagi si suami maupun si istri. Memang seolah-olah yang pertama lebih baik karena masih ada keintiman. Namun sesungguhnya ya tidak ada lagi pertumbuhan di situ. Nah, kita akan lihat yang ketiga yang kita ini harapkan bisa menjadi ya relasi kita semua, yaitu relasi yang dilukiskan dengan huruf M. Aksara M itu kita tahu di tengahnya seperti tangan orang sedang bergandeng. Nah, ini melukiskan dua orang suami istri yang berdiri sendiri-sendiri, artinya mereka itu sanggup menghadapi tekanan hidup, sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka orang yang sudah matang, sudah dewasa. Tapi memutuskan untuk saling bergantung, saling bergandeng. Mereka nggak melepaskan tangan. Jadi mereka mempunyai komitmen yang dalam pada satu sama lain. Nah, sudah tentu ini relasi yang kita inginkan. Karena keduanya itu saling tegak, berarti mereka saling membangun, saling memberitahukan. Dan karena tangan tetap bergandengan, berarti mereka juga nggak terlepas. Mereka tetap masih bisa menikmati keintiman. Sekaligus memelihara objektivitas. Nah, ini nih relasi yang seharusnya lah kita semua miliki. Sehingga kita berdua makin hari
makin bertumbuh. Ya memang idealnya kita mempunyai relasi seperti itu Pak Paul. Tetapi masalahnya adalah bagaimana mewujudkannya supaya kita bisa hidup di dalam suatu relasi seperti itu. Untuk bisa mewujudkannya memang dituntut kedewasaan, Pak Gunawan. Nah, saya ini mendefinisikan kedewasaan ya sebagai kemampuan untuk melihat dan menerima kelemahan pasangan dengan senyum. Nah, untuk menjelaskannya coba saya balik dulu definisi tersebut ya. Yaitu dengan mendefinisikan ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan jadi dapat kita definisikan dari dua sisi. Yang pertama adalah ketidakmampuan melihat kelemahan pasangan. Nah, relasi yang huruf A, aksara A, itu tuh nggak mampu melihat kelemahan pasangan. Karena mengidolakan pasangan. Seolah-olah pasangannya itu sempurna. Ya, karena butuh cinta, butuh dipenuhi kebutuhannya. Maka orang-orang ini nih membutakan mata terhadap kelemahan pasangan. Ini bentuk ketidakdewasaan. Sisi kedua dari ketidakdewasaan adalah ada orang yang sanggup melihat kelemahan pasangan, namun bukan dengan senyum melihatnya, tapi dengan cemberut, dengan gerutu. Ini artinya ya tidak dapat menerimanya, tidak dapat menolong pasangan bertumbuh karena sudah jengkel. Nah, kita kembali lagi kepada definisi kedewasaan. Kedewasaan dapat melihat dan mengakui kelemahan pasangan dengan senyum. Artinya, ya bisa jelas melihat apa itu yang menjadi kelemahan pasangan, namun ya bisa menerima dan berusaha untuk terlibat di dalam upaya memperbaikinya tanpa harus menjatuhkan pasangan. Nah, relasi seperti inilah yang memang kita idamkan dan untuk ya kita bisa menjadi seperti itu sangat diperlukan kedewasaan seperti yang tadi saya gambarkan. Ya memang harapannya adalah kedua-duanya baik suami maupun istri bisa bertumbuh dewasa seperti itu Pak Paul. Tapi seringkali kita melihat di kenyataan kehidupan adalah mungkin hanya salah satu aja yang bertumbuh menjadi dewasa sedang yang lainnya belum gitu Pak Paul ya. Sehingga tetap ini terjadi suatu ketidakseimbangan. Itu pengamatan yang sangat baik Pak Gunawan. Sebab ya kita nggak bisa hindari bahwa ya kita ini manusia berdosa. Ada kalanya ya kita ini nih rasa kenapa saya harus susah-susah bertumbuh. Pasangan saya udah dewasa kok. Pasangan saya udah begitu bisa kok menjadi orang yang kuat. Saya bisa sandarkan. Semua terpenuhi olehnya. Kenapa saya susah-susah harus bertumbuh. Nah, itu sebabnya ada kalanya ya kita melihat relasi yang ngejomplang. Yang satu matang sekali, sungguh-sungguh dewasa, sedangkan yang satunya tidak. Apa yang harus kita lakukan ya sudah tentu yang dewasa harus berusaha ya memberikan masukan-masukan kepada pasangannya supaya yang satunya itu ya tetap terdorong, termotivasi untuk bertambah dewasa pula. Namun, ya saya kira kita harus mengakui fakta kalau memang yang satunya itu susah sekali untuk mau bertumbuh, ya pada akhirnya lebih banyak penerimaan lah yang kita lakukan. Ya udah, habis masa kita harus paksakan, makin dipaksakan, makin mungkin mematahkan orang tersebut. Ya udahlah, sampai titik tertentu kita tahu, ya udah nggak bisa lagi kita lanjutkan, nggak bisa lagi kita bangunkan pasangan kita. Udah kita memang harus terima apa adanya. Tapi jadinya huruf M-nya itu tidak simetris, tidak bagus lagi gitu Pak Paul. Betul sekali. Panjang tangannya ini lalu berbeda gitu Pak. Ya, jadi huruf M-nya memang nggak lagi setara ya. Yang satu ya di atas, yang satu di bawah. Namun sekali lagi, ya inilah dunia yang tidak sempurna. Dan kita ini tidak selalu ya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita tahu juga sebetulnya apa itu yang harus kita lakukan. Tapi nggak selalu kita bisa. Karena banyak faktor pula yang memang terlibat di dalamnya Pak Gunawan. Ada orang-orang yang memang memulai dari belakang. Artinya dibesarkan dalam lingkungan atau latar belakang keluarga yang lebih buruk. Di mana ada hal-hal yang terjadi yang tidak menyenangkan. Atau
terjadi penelantaran sehingga yang seharusnya diterima tidak diterima olehnya. Nah, dengan kata lain, tidak semua orang itu memulai berlari ya pada garis start yang sama. Ada yang memang di depan karena latar belakang keluarganya lebih baik, lebih sehat, sehingga dia lebih cepat untuk bertumbuh dewasa. Tapi ada yang dari latar belakang yang kurang baik sehingga ya dia memulai start hidup itu dari belakang. Nah, sudah tentu yang dari belakang itu untuk mengejar secepat itu ya nggak gampang. Jadi kadang-kadang ya itu yang terjadi dan kita pada akhirnya tetap harus menerima pasangan. Iya, banyak yang mengatakan itu adalah kelemahan seseorang yang sulit untuk diperbaiki lagi gitu Pak Paul. Nah, ini kelemahan ini apa sebenarnya Pak? Saya kira ada dua jenis kelemahan Pak Gunawan. Yang pertama adalah kelemahan yang bersumber dari dosa. Misalnya seperti dusta, kebencian, perzinahan, perjudian. Itu sudah tentu ya kelemahan, namun bersumber dari dosa. Sudah tentu jauh lebih susah menerima kelemahan pasangan yang bersumber dari dosa. Dan yang diperlukan adalah yang berdosa itu harus bertobat. Selama dia tidak mau bertobat, ya relasi ini akan terus terganggu. Kelemahan yang kedua, ini yang saya kira lebih umum, yaitu kelemahan yang bersumber dari kepribadian, dari kebiasaan hidup, dan keterbatasan mental. Misalnya nih ya, mudah lupa ya, atau orang yang kurang berinisiatif, atau orang yang lamban, yang mesti diberitahukan, baru dia nanti mengerjakan tugasnya. Ada pula orang yang kalau mengerjakan sesuatu, nggak bisa diganggu, harus konsentrasi penuh, sehingga akhirnya pasangan dan anak istrinya atau masih anak-anaknya didiamkan. Karena kalau dia kerja memang dia perlu sekali ketenangan, konsentrasi penuh, sehingga susah sekali menoleransi gangguan-gangguan dalam rumahnya. Nah, itu semua adalah kelemahan-kelemahan yang bukan bersumber dari dosa. Kelemahan yang bersumber dari kepribadiannya, dari keterbatasan mental, dan kebiasaan-kebiasaan hidup. Nah, yang seperti inilah yang lebih mudah kita terima, meskipun tetap ya harus berjuang menerimanya. Dan hal-hal seperti ini nanti yang memang seringkali ini kalau nggak diselesaikan, menjadi duri di dalam relasi kita. Nah, tetapi bagaimanapun juga, kan ini pasangan kita yang harus kita terima Pak Paul ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa dasarnya kita harus menerima semua itu? Nah, ini pertanyaan yang baik Pak Gunawan. Sebab kalau kita ini nih menerima, kadang-kadang kita bertanya, kenapa saya harus menerima terus gitu ya? Kok nasib saya kok malang, kenapa saya harus begini? Nah, firman Tuhan mengingatkan ya di Roma 15 ayat 7. Terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi dasar dari alasan kenapa kita harus menerima satu sama lain adalah bahwa Kristus telah menerima kita. Jadi sebagai orang yang telah diterima Tuhan, kita mesti meneruskan penerimaan ini kepada sesama, terutama kepada pasangan sendiri. Kita mesti mengingat ya, atau menyadari bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kita hanya menjadi penerima. Tidak pernah. Kita hanya menjadi penerima kasih, penerima pengampunan, penerima kemurahan. Oh tidak. Tuhan menghendaki nomor satu memang kita menjadi penerima. Tapi setelah itu, Dia menghendaki kita menjadi penerus. Jadi berkat tidak pernah dimaksudkan untuk disimpan. Berkat dimaksudkan untuk dibagikan. Supaya orang-orang lain pun menerimanya. Nah, maka karena kita sudah diterima Tuhan apa adanya. Dengan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan sekarang menghendaki kita pun meneruskan penerimaan itu kepada sesama. Terutama kepada pasangan kita sendiri. Dasarnya sekali lagi adalah Tuhan Yesus telah menerima kita. Jadi, ini penting Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu mencari-cari dasar dari hubungan kita sendiri. Kalau saya menerimamu,
berarti kamu juga harus begini, kamu harus begitu. Kalau enggak, ya saya nggak mau menerimamu. Nah, Tuhan ingin kita itu tuh tidak bertumpu pada dasar-dasar yang lemah seperti itu. Dasar-dasar yang memang temporer, sementara sekali. Tidak, Tuhan menginginkan kita mempunyai dasar yang kokoh, yaitu dirinya sendiri. Relasi kita dengan dia sendiri. Karena dia sudah menerima kita, maka kita menerima yang lainnya. Meskipun kadang-kadang kita ini berkata, aduh pasangan kita ini tidak selayaknya lagi untuk menerima kemurahan saya dan sebagainya. Tapi, enggak ya, dasarnya bukanlah apa yang pasangan kita lakukan atau tidak lakukan. Dasarnya adalah Kristus. Karena Kristus sudah menerima kita apa adanya, maka kita pun juga harus menerima pasangan kita apa adanya pula. Berarti kalau tidak ada alasan lain untuk kita menerima, ini kita harus terima sebagai perintah dari Tuhan, gitu Pak Boleh? Betul, jadi ini adalah masalah ketaatan ya pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan telah perintahkan, itu yang kita ingin taati ya. Nah, ada juga dasar yang kedua Pak Gunawan. Kenapa kok kita mau dan harus menerima satu sama lain. Dan ini terkait dengan yang tadi Tuhan sudah katakan di Roma 15 ayat 7. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Jadi, kita menerima satu sama lain, supaya kita dapat memuliakan Allah. Nah, kita hanya dapat menerima satu sama lain, lewat anugerah. Dan anugerah adalah kasih dan pengampunan. Jadi artinya kita nggak mungkin ya bisa menerima satu sama lain kalau tidak memiliki kasih dan pengampunan. Nah, inilah anugerah. Bila kita menjadi orang yang beranugerah, maka kita akan membawa kemuliaan bagi Allah. Sebab kasih dan pengampunan selalu mengingatkan orang akan Tuhan. Nggak mungkin ya orang itu melihat kebengisan terus mengingat Allah. Nggak mungkin orang melihat kejahatan, kemudian mengingat Allah. Tidak. Sewaktu orang melihat kasih dan pengampunan, barulah orang akan mengingat Allah. Dan memuliakan Allah. Jadi, ini nih yang nantinya nih kita harus pupuk terus dalam rumah tangga kita. Kasih dan pengampunan. Supaya lewat kasih dan pengampunan, kita membawa kemuliaan kepada Allah. Ya, tapi seseorang itu akan kesulitan memberikan kasih dan pengampunan kalau dia sendiri belum pernah menerima atau merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan itu, Pak Paul. Itu sebabnya langkah awal selalu adalah kita mesti datang kepada Tuhan. Kita mesti mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang dapat menebus dosa kita. Perbuatan baik kita kah? Ya, keyakinan-keyakinan kita kah? Tidak bisa. Hanya kasih dan pengampunan Tuhanlah yang dapat menebus semua hukuman-hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan anak Allah Tuhan kita, Yesus Kristus telah datang untuk mati bagi semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka orang yang terus-menerus menerima, mengalami kasih dan pengampunan Tuhan, menjadi orang yang dapat atau lebih dapat ya mengasihi dan mengampuni sesamanya. Kadangkala kita ini orang Kristen memang ya paham sekali dengan konsep anugerah, konsep mengasihi dan mengampuni karena kita terbiasa mendengarnya di gereja. Tapi kita kurang mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Kita itu enggak terlalu ya benar-benar menaati Tuhan atau bergantung sepenuhnya pada Tuhan sehingga kita kurang mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Itu sebabnya terhadap pasangan kita juga akhirnya enggak terlalu ya menyatakan kasih dan pengampunan itu pula. Ya, kita itu mau berbagi kasih dan pengampunan itu Pak Paul dengan lebih mudah kita lakukan kalau kita itu tahu tujuannya sebenarnya. Demikian juga pernikahan Pak Paul ya. Jadi apa sebenarnya tujuan pernikahan ini sehingga kita perlu berbagi kasih dan pengampunan terhadap pasangan kita? Ini memang sesuatu yang mesti kita pahami sebelum kita memulainya. Nah, itu sebabnya ya kita perlu membicarakannya Pak Gunawan. Banyak orang menikah tanpa memahami
sebetulnya apa sih tujuan pernikahan. Banyak orang berkata, ya saya menikah karena ya saya mencintai. Atau ya saya menikah supaya saya nanti bisa punya keturunan. Bukan ya. Pernikahan adalah bukan itu tujuannya. Jadi pada akhirnya pernikahan itu harus membawa kemuliaan bagi Allah. Supaya kita itu nantinya menjadi pantulan kemuliaan Allah. Nah kalau tidak, maka ya hilanglah tujuan pernikahan itu. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung ini gitu Pak Paul? Bahwa pernikahan ini untuk kemuliaan Tuhan gitu. Ini diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga 4 dan 5. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, jadi kita bisa melihat inilah yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia. Dan kalau ini tujuan untuk penciptaan manusia, dapat kita juga simpulkan pernikahan di antara manusia pun seyogianya juga membawa kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Ya Pak Paul, perbincangan ini tentu tidak bisa diakhiri di sini karena masih ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan lagi Pak Paul mengenai tujuan pernikahan dan seterusnya. Namun karena waktu kita sudah terbatas sampai di sini Pak Paul, kita harus sudahi dulu perbincangan ini dengan harapan para pendengar kita akan mengikuti pada kesempatan yang akan datang lanjutan daripada perbincangan ini. Terima kasih Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur